Alter Indonesia, kembali lagi bersama saya dengan Nurse Muhammad Taslim. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan efek kondisi kegawat daruratan terhadap pasien dan keluarga. Nah, yang pertama untuk efek kondisi kegawat daruratan terhadap pasien, yang pertama adalah efek psikologis. Nah, efek psikologis di sini biasanya ada stres akibat kondisi penyakit, kemudian rasa cemas, dan takut bahwa hidup terancam, atau biasanya karena rasa cemas akan kematian. Dan ada perasaan isolasi karena dihindari oleh beberapa keluarga mungkin, dan biasanya terjadi depresi. Dan ada biasanya perasaan rapuh karena ketergantungan fisik dan emosional. Nah, sahabat Alter Indonesia, untuk efek non-psikologis biasanya karena adanya ketidakberdayaan, pukulan, biasanya karena ada perubahan konsep diri dan ada perubahan citra diri sehingga mengakibatkan adanya HDR atau harga diri rendah. Kemudian ada pola perubahan hidup dan perubahan pada aspek sosial, ekonomi, biasanya karena pekerjaan, akibat dari kesakitan tersebut, finansial pasien, dan kesejahteraan pasien dan keluarga. Dan yang terakhir adalah keterbatasan komunikasi karena dari penyakit tersebut mengakibatkan tidak mampu berkomunikasi. Nah, efek kondisi kegawat daruratan terhadap pasien biasanya untuk efek psikologis ini ada stres akibat kondisi penyakit pasien. Ini juga biasa dari anggota keluarga. Nah, kemudian ada prosedur penanganan. Biasanya juga timbul rasa ansietas berhubungan dengan ancaman kematian pada pasien atau anggota keluarga dan pengingkaran terhadap kondisi kritis pasien dan atau anggota keluarga. Jadi biasanya ada muncul denial terhadap diri sendiri ataupun anggota keluarga. Nah, untuk efek non-psikologis ini, biasanya yang tadi ada perubahan struktur peran dalam keluarga, yang tadinya menjadi seorang kepala keluarga yang bekerja, tetapi karena dia sakit, maka perubahan tersebut itu bisa mengakibatkan stres kepada seseorang. Nah, kemudian perubahan pelaksanaan fungsi peran dalam keluarga yang tadinya biasanya jadi kepala keluarga tetapi karena efek sakit dan dampak penyakitnya maka ada perubahan tersebut. Kemudian terbatasnya komunikasi dan waktu bersama keluarga dan masalah finansial keluarga termasuk perubahan pola hidup dalam keluarga. Sahabat Alter Indonesia, selanjutnya adalah isu end of life di keperawatan gawat darurat. Nah, isu end of life ini adalah merupakan salah satu tindakan yang membantu meningkatkan kenyamanan seseorang yang mendekati hidup. Nah, di mana end of life ini biasanya pada pasien-pasien kritis atau pasien-pasien yang sudah mendekati akhir hidup. End of life care adalah perawatan yang diberikan kepada orang-orang yang berada di bulan atau tahun terakhir kehidupan mereka, dan end of life ini akan membantu pasien meninggal dengan bermartabat. Jadi end of life ini biasanya kita berikan kondisi kepada pasien yang sudah kritis. Nah, isu end of life ini biasanya akan lebih membantu pasien meninggal dengan bermartabat dan tenang. Sahabat Alter Indonesia, untuk isu end of life yang selanjutnya adalah DNR atau Do Not Resuscitation. Do Not Resuscitation ini atau DNR adalah jangan lakukan resusitasi, di mana sudah ada tanda khusus kepada pasien-pasien yang sudah dinyatakan DNR atau Do Not Resuscitation. Nah, DNR ini merupakan suatu tindakan di mana dokter menempatkan sebuah instruksi berupa informed consent yang telah disetujui oleh pasien ataupun keluarga pasien di dalam rekam medis pasien yang berfungsi untuk menginformasikan staf medis lain untuk tidak melakukan resusitasi jantung paru atau RJP atau biasa disebut dengan CPR atau cardiopulmonary resuscitation. Jadi ketika kita mendapatkan tanda khusus atau dalam berkas rekam medis pasien bahwa sudah dinyatakan DNR, maka seorang perawat ataupun petugas kesehatan lainnya ketika mendapatkan pasien dengan henti nafas dan henti jantung, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan RJP atau resusitasi jantung paru. Nah,
Sahabat Alter Indonesia, selanjutnya adalah mekanisme trauma. Nah, mekanisme trauma ini ada beberapa pengklasifikasian terkait dengan mekanisme trauma. Salah satunya adalah tumpul, kemudian ada kompresi, ledakan dan tembus, kemudian mekanisme cedera terdiri dari cedera langsung, misal kepala dipukul menggunakan martil. Nah, kemudian kulit kepala bisa robek, tulang kepala bisa retak atau patah, dan dapat mengakibatkan perdarahan di otak. Misalnya pengendara mobil ditabrak dari belakang, maka itu adalah salah satu pengklasifikasian terkait dengan trauma. Sahabat Alter Indonesia, trauma tumpul, penyebab terbanyak dari trauma tumpul adalah kecelakaan lalu lintas atau KLL. Pada suatu kecelakaan lalu lintas, misalnya tabrakan mobil, maka penderita yang berada di dalam mobil akan mengalami beberapa benturan atau yang disebut dengan kolision. Nah, berturut-turutnya yaitu ada primary collision, kemudian secondary collision, ada tertiary collision, dan ada subsidiary collision. Kemudian, trauma ledakan atau disebut dengan blast injury. Nah, ledakan terjadi sebagai hasil perubahan yang sangat cepat dari suatu bahan dengan volume yang relatif kecil, baik padat, cairan atau gas, menjadi produk-produk gas, dan produk gas ini yang secara cepat berkembang dan menempati suatu volume yang jauh lebih besar dari volume bahan aslinya. Nah, untuk trauma tembus atau biasa disebut dengan penetrating injury, biasanya karena senjata dengan energi rendah atau low energy. Biasanya juga dengan senjata dengan energi menengah dan tinggi atau medium and high energy. Kali ini kita akan bahas terkait dengan pengkajian primer dan sekunder atau primary survey dan secondary survey. Nah, untuk primary survey atau pengkajian primer merupakan survei primer atau biasa disebut primary survey. Adalah suatu proses melakukan penilaian keadaan korban gawat darurat dengan menggunakan prioritas A, B, C, D, dan E atau airway, breathing, circulation, disability, exposure untuk menentukan kondisi patofisiologis korban dan pertolongan yang dibutuhkan dalam waktu emasnya atau waktu tertentu yang sudah ditentukan. Secondary survey atau pengkajian sekunder merupakan pemeriksaan secara lengkap yang dilakukan secara head to toe dari depan hingga belakang. Secondary survey hanya dilakukan setelah kondisi pasien mulai stabil, dalam artian tidak mengalami shock atau tanda-tanda shock telah mulai membaik. Biasanya kita lakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan head to toe. Pengelolaan asuhan keperawatan dengan kasus kegawat daruratan atau asuhan keperawatan kegawat daruratan. Nah, di video pembelajaran ini saya mengambil contoh kasus hipovolemia pada pasien shock hipovolemik. Nah, yang pertama kita mulai dari pengkajian. Di pengkajian, untuk pengkajian primer, kita mulai dari airway. Nah, di airway, penilaian kepatenan jalan nafas meliputi pemeriksaan mengenai adanya obstruksi jalan nafas, adanya benda asing, pada klien yang dapat berbicara dapat dianggap napas bersih. Dilakukan pula pengkajian adanya suara napas tambahan seperti snoring. Kemudian untuk di breathing, penilaian frekuensi jalan napas. Apakah ada penggunaan otot bantu pernapasan, ataukah ada retraksi dinding dada, adanya sesak napas. Nah, pada palpasi, adanya pengembangan paru, auskultasi suara napas, dan kaji adanya suara napas tambahan seperti ada ronhi, wheezing, dan kaji adanya trauma pada dada. Nah, untuk circulation, pada pengkajian sirkulasi ini dilakukan pengkajian tentang volume darah dan cardiac output, serta adanya perdarahan. Di pengkajian juga meliputi status hemodinamik, warna kulit, dan nadi. Nah, untuk disability, yaitu menilai tingkat kesadaran, kemudian menilai ukuran dan reaksi pupil, dan gejala-gejala shock seperti kelemahan, penglihatan kabur, dan kebingungan, serta kaji adanya nyeri dada, kemudian di perut atau di punggung, dan biasanya mungkin menunjukkan gangguan pada pembuluh darah. Dan yang terakhir adalah exposure.
Pada pengkajian ini, yang dilakukan yaitu menentukan apakah pasien mengalami cedera tertentu atau tidak. Nah, untuk pengkajian sekundernya, kita akan mengkaji di riwayat penyakit, atau biasanya kita lakukan pengkajian riwayat penyakit terdahulu, yaitu biasanya catatan tentang penyakit yang pernah dialami pasien sebelum masuk rumah sakit. Nah, ini bisa kita tanyakan kepada keluarga pasien atau bisa ke pasien langsung. Kemudian, riwayat penyakit sekarang, yaitu catatan penting tentang riwayat penyakit pasien saat dilakukan pengkajian, dan riwayat penyakit keluarga, yaitu catatan tentang penyakit keluarga yang berhubungan dengan penyakit pasien saat ini. Dan keseluruhan pengkajian sekunder ini kita bisa tanyakan langsung kepada pasien atau kita bisa tanyakan kepada keluarga pasien. Sahabat Alter Indonesia, kita akan bahas sedikit terkait dengan triase keperawatan gawat darurat. Nah, apa itu triase? Jadi triase itu adalah proses pengumpulan data yang diambil dari keadaan pasien untuk mengkategorikan pasien sesuai dengan kebutuhan dan tingkat urgensinya. Hal tersebut adalah upaya perawat dalam manajemen keselamatan pasien di rumah sakit, yaitu pada instalasi gawat darurat. Dan lebih jelasnya akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih, salam Alter.